Gila, gue nyanyi, gue. Mantep tuh. Gue nyanyi, gue. Apa sih Zoom ya? Zoom. Oh, dia gabung di Zoom. Ada di grup om. Linknya Zoom ya? Grup ada linknya. Bedanya sama tadi barunya. Iya, lagi sini, kameranya di sini. Sini. Tuh. Aku punya situ, Dede. Sini. Tuh. Oke. Lo beb. Say hi. Say hi. Say hi. 94. Pony, say hi. Hi. Masuk TV. Masuk TV. Ada jauh di sana. Say hi. Nah, oke. Nah, gitu. Dari sini. Selamat malam. Ya. Masuk TV. Oh, yes. Hello. I am
Masuk TV. Datang Channel lokal. orang bantu umat kemudian yang masih hidup dalam kecelakaan. Oke, udah apa lanjut. Lanjut adik. Ada enggak, ada juga nonton Foni sama Kopi, iya. Thank you for coming. Halo. Lampu akan dimatikan dan yang akan Saya gonna keep 40. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama, supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. ambil lampu matikan. Ini jadi Nanas tidur ya. Nanas tidur. Ganis. Lampu tolong dimatikan, kemudian kita akan nyalakan. Ya, boleh. Musik.
And hear the voices when oh, night, and Christ is born. Oh, night, divine, oh, night. Iya. Kita akan dengarkan firman Presiden Tuhan. Trump juga nonton Trump nih. Shalom. Halo. Halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo. Halo. Belum. Halo. Halo. Ya, halo Tante. Bisa dengar? Belum. Tunggu. Baru sebagian Tan. Bentar. Ya. Wait. Asik. Ya. Kata Gideon, wait and see. Wait and see. Cek.
bisa sih kalau boleh dimaksimalin gua cuma. Suara Tante Vicia kedengeran di gua. Kita lagi dikonekin ke speaker. Bluetooth tadi lo maksudnya. Halo. Halo. Cek, cek. Bisa dengar? Belum Tante, belum. Oh, belum. Belum. Kalau di HP kita kedengeran, Mar di Di pusat lain? belum. Yang di Di pusat lain belum. enggak? Coba ngomong. Cek, cek, Priska, suara lu di gua udah kedengeran. Priska. cek. Ini nyambung kemana ya ini? Baterai gua mau habis. Baterai gua mau habis. Lu kabar baik. Wah, yo ini. Lu bluetoothin tuh. iPhone. Oh, Cek. masih belum, Dan? Oh, belum. Belum. Boleh usul nggak Hari? Apa tuh? Priska dengar nggak ini? Priska nggak denger. Enggak, maksudnya kalau dia ke handphonenya Hari bisa nggak? Jangan, Tante. Oh, udah deh. Ya. Cek, cek. Oke. Bisa, Tante. Sekarang bisa. Yang mana nggak kelihatan? Nanti saya bisa dengar suara siapa ya, Har? Priska? 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 Pris? Oke, ya. Ya, dengar. Cek, bisa dengar? Ya, bisa. Semua dengar atau hanya Nana? Tuh, kedengeran kan suaranya? Ya. Halo Priska, kalau memang kurang jelas bisa Priska aja yang baca firman. Jelas sekali. Yang lain juga bisa dengar. Bisa. Oke, halo, shalom Ibu Bapak dan Saudara. Shalom. Ya, ini Natal yang tidak biasa. Mohon maaf, seharusnya Pak William yang bawa firman, tapi sudah tidur. Jadi mohon maaf, saya ambil alih. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, karena kami tahu bahwa walaupun dalam jaringan yang tidak terlalu mulus, tapi kami tahu Tuhan dapat menghubungkan kami di dalam perenungan firman Tuhan ini, agar kami dapat mengambil pesan-pesan dari Tuhan, walaupun singkat, untuk mengisi Natal kami pada malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Amin. Halo, tes. Bisa dengar? Bisa. Ya, kita buka firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat ke-11 sampai 13. Bunyinya begini, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Tuhan Yesus. Haleluya. Mohon ada satu orang yang memberi respon. Apakah bisa mendengar? Apakah suara saya terdengar? Cek, cek. Bisa Jelas, dengar? jelas. Ya? Bisa dengar. Bisa ya? Bisa. Oke. Saudara-saudara, Natal kali ini memang tidak biasa, berbeda dengan yang lalu-lalu. Mungkin selama berpuluh-puluh tahun, ini kali pertama kita melakukan Natal dengan cara daring seperti ini. Melalui Zoom, bahkan ada yang lewat live streaming, dan tidak dijamin bahwa jaringan itu berfungsi dengan baik, tapi kita anggap saja Ibu Bapak dan Saudara bisa mendengar. Sebenarnya tadi yang menyiapkan firman adalah Om William, tapi maklum sudah lansia, dia sudah tidur, dan dengan keterbatasan suara saya, kita coba merenungkan firman Tuhan ini. Memang di balik situasi COVID seperti ini tetap ada blessing in disguise juga. Jadi kita bisa saling mendengar walaupun berbeda kota, lintas pulau, lintas benua, tetapi kalau jaringannya berfungsi baik, maka kita dapat terhubung satu dengan yang lain. Keluarga Timbuleng Clavert yang berbahagia, hari ini sesungguhnya adalah hari yang besar untuk keluarga Timbuleng, karena bukan saja bernatal bersama dengan tamu-tamu yang datang jauh dari Amerika, Ibu Mary, Ibu Rita, Yuri sekeluarga, tapi tadi kita juga bersama-sama sudah mengikuti baptisan untuk anak Selin. Kita juga telah mengikuti pembacaan untuk pernikahan dari Joe dan Feby, sehingga semua ini merupakan hal-hal yang patut kita syukuri bersama. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Natal, saya tidak tahu sudah berapa banyak kali saudara-saudara mendengar berita Natal yang rata-rata berkisar pada berita yang itu juga. Tetapi tentu saja ini tetap aktual. Ini tetap penting untuk kita hayati. Walaupun dunia mengakui bahwa cara kelahiran Tuhan itu begitu sederhana, bahkan dunia melecehkan, menghina akan kehadirannya. Tapi dunia pun tahu bahwa di balik hal yang sederhana itu ada karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan karya manusia sebesar apapun itu. Ketika saya berada di Amerika, saya pernah membaca artikel tentang bagaimana rencana bangsa Amerika ini untuk membuat penerbangan komersial ke bulan di akhir dekade ini. Mereka berharap bahwa mega proyek yang sedang dikembangkan oleh sebuah perusahaan yang bernama Golden Spike, di situ terlibat begitu banyak ahli antariksa yang pernah menangani Apollo puluhan tahun yang lalu. Mereka berharap bahwa nanti akan ada wisata ke bulan yang dapat mereka lakukan, yang pasti akan sangat menguntungkan bagi perusahaan yang mengelola itu. Tapi satu hal yang perlu disadari bahwa sehebat apapun karya manusia, sefantastis apapun mega proyek yang coba mereka lakukan, tetapi
mereka tidak mungkin menerbangkan satu orang pun manusia hanya sampai ke pintu surga. Itu tidak mungkin. Walaupun mimpi mereka terjawab, tapi tidak mungkin mereka boleh membawa manusia even hanya sampai di pintu surga. Karena apa? Karena itu semata-mata hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri yang ada di dalam anaknya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita berbicara tentang Natal, maka Natal itu adalah awal terbukanya jalan menuju surga yang mulia. Tanpa Natal, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai surga. Saya katakan Natal itu barulah merupakan peristiwa awal karena kehadiran Yesus yang kita tahu kurang lebih 33,5 tahun di dunia ini. Dia melakukan karya-karya atau rencana-rencana Allah untuk menebus umat manusia dari dosa. Untuk itu dia mengorbankan dirinya. Dia menderita. Dia mati. Tetapi puncaknya dia bangkit. Dia bangkit dan itu adalah tanda kemenangan yang membawa dampak dan nilai kekekalan untuk hidup manusia. Natal tanpa kebangkitan itu pun tidak ada gunanya. Tetapi dengan kebangkitan, bagi setiap orang yang menerima dia akan bakal menikmati surga mulia yang memang Tuhan sudah sediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang Natal 2020 ini benar-benar sangat berbeda. Tuhan mengizinkan hadirnya COVID-19 di tengah umat manusia. Itu bukan tanpa maksud. Hal ini mengingatkan manusia agar berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mengingatkan manusia bahwa mereka sudah melangkah jauh dari jalannya Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan hadir hal-hal untuk mengingatkan kita bahwa tanpa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan berjalan menuju kebinasaan. Luar biasa dampak dari COVID ini. Ada begitu banyak orang sekarang ini yang bekerja dari rumah, work from home. Ada yang gajinya dipotong. Bahkan ada yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Tetapi apakah kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Kita harus jujur berkata bahwa kalau malam hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul, merayakan Natal, ini adalah pertanda di tengah situasi dunia yang buruk sekalipun, pemeliharaan Tuhan tetap nyata untuk orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka dialah yang akan mengatur kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka Dia akan memelihara kita dengan sempurna. Utamakan dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dialah yang akan mengatur hidup kita selanjutnya. Seperti dinyatakan dalam Matius 6 ayat 33. Nah saudara, sejenak kita melihat firman Tuhan yang kita baca tadi, di dalam Titus itu, ada beberapa hal yang kita lihat di sini, bahwa pertama-tama Tuhan katakan, Tuhan menyelamatkan kita hanya karena kasih karunia-Nya. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita mampu berbuat baik. Bukan karena kita
mampu memenuhi ketetapan-ketetapan yang diatur oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang secara konsisten mampu mengikuti atau menjalankan apa yang telah diatur oleh Tuhan. Dan karena kita tidak tahu atau karena kita tidak mampu menjalankan ketetapan Tuhan, maka hal yang menanti kita adalah hukuman yang kekal. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan manusia. Walaupun manusia ketika diciptakan mereka memberontak, mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Mereka tahu bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Dia tahu segala sesuatu dan manusia ingin merampas akan hak Tuhan ini. Maka mereka memberontak. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi, Tuhan begitu mengasihi manusia, sehingga dia memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk menebus kita dari dosa. Selanjutnya dalam pembacaan firman kita tadi dikatakan bahwa kita dididik supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibu, bapak, dan saudara, kita diingatkan agar kita meninggalkan jalan-jalan orang fasik. Kita tahu orang fasik itu adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Ya, dia mengandalkan dirinya sendiri. Di firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Apa artinya kita memiliki segala sesuatu? Kita mungkin kaya raya, kita mungkin diberkati luar biasa lewat kerja dan juang kita. Tapi kalau kita tetap memiliki ciri-ciri hidup orang fasik, maka kita tidak akan menuju surga yang kekal. Saudara-saudara, ciri-ciri kehidupan orang fasik itu adalah dia berpatokan pada apa yang diinginkan oleh matanya. Apa yang dilihat oleh matanya, dia mengingini itu untuk memuaskan akan keinginan dirinya sendiri, akan keinginan daging, akan keangkuhan hidup. Maka itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Tapi tetap ada harapan kalau dia mau dididik oleh Tuhan. Kalau dia mau memberi diri diarahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mendidik dia supaya dia hidup bijaksana, supaya dia boleh hidup beribadah kepada Tuhan. Untuk menjadi orang yang bijaksana, kita belajar dari Salomo. Kita baca kitab Amsal sebanyak mungkin, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Saudara-saudara yang kekasih, kita berbahagia bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Natal ini memiliki makna yang begitu istimewa untuk kita. Sehingga aktivitas kita tiap-tiap hari merupakan arak-arakan atau proses kehidupan atau tahapan-tahapan yang sedang kita jalani untuk menanti pengharapan yang akan segera digenapi seperti kata firman Tuhan tadi, yang hanya ada di dalam Tuhan. Kita menanti, kita tidak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini, dan semua itu adalah bagian dari penantian kita
sampai kita menikmati iman kita benar-benar digenapi, iman kita benar-benar disempurnakan, yaitu kita tiba pada surga yang kekal. Inilah sesungguhnya makna Natal. Jadi kalau masih banyak orang Kristen yang berpikir bahwa Natal itu adalah heboh lahiriah, ya. Natal itu adalah terbatas pada hiasan-hiasan Natal yang telah menjadi tradisi begitu lama. Natal itu bukan seperti itu. Ada begitu banyak orang yang melakukan pesta pora Natal, tapi sebenarnya ada kekosongan di dalam hati mereka. Ada kesunyian di dalam batinnya mereka. Natal itu hanya semacam dijadikan selebrasi Natal. Dan bukan bersyukur bahwa dia dengan kelahiran Tuhan sudah diselamatkan. Saya kira keluarga Timbuleng Klaver yang saya kenal dari dulu adalah orang-orang yang sangat mengutamakan bagaimana Kristus harus memimpin kehidupan saudara-saudara. Itu diturunkan oleh orang tua kita yang sudah ada bersama dengan Tuhan, yang sudah menikmati janji-janji Tuhan atas iman mereka. Dan bagaimana dengan kita sekarang? Kita perlu mengadakan introspeksi. Saatnya kita melihat, apakah kita benar hidup di jalur Tuhan? Apakah kita ada on the right track? Atau kita sedang menyimpang dari jalan Tuhan? Kita ingat, Yesus katakan, kalau kita tidak berada di jalan Tuhan, kita kalau menyimpang ke kiri atau ke kanan dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan pernah tiba pada tujuan. Tapi kalau kita konsisten, ingin dibimbing oleh Tuhan, tiap langkah-langkah kehidupan kita diatur oleh Tuhan, maka sekali lagi kita akan tiba dengan selamat sesuai apa yang direncanakan oleh Tuhan. Ini sudah jam 12.30 kalau saya lihat di sini. Kalau di Amerika masih pagi, tapi kita bersyukur saya melihat Foni ada di sini, apa juga Poppy. Jadi ada blessing in disguise di balik COVID ini, karena orang-orang lewat jaringan-jaringan seperti Zoom kita bisa terhubung antar pulau, antar benua, seperti lagu dari pulau dan benua kita menyatu. Mungkin ada orang yang lagi di tempat tidur karena kurang sehat, tapi dia pun bisa mendengar firman. Tergantung bagaimana kita tetap bersyukur. Kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan mengizinkan hal-hal yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi di balik semua itu, kalau kita tetap setia di jalan Tuhan, maka ada intan dan permata yang menanti, yang Tuhan siap untuk hadiahkan bagi. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat untuk kita semua, dan terutama untuk tamu-tamu kita dari Amerika. Biarlah menikmati akan keberadaan selama berada di masih tanah air, walaupun sekarang kita sudah berbeda warga negara, tetapi kewarganegaraan kita yang sesungguhnya ada di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu tetap satu. Orang Amerika, orang Indonesia, orang Belanda, orang apapun, kalau kita di dalam Tuhan, maka kita menjadi anggota atau warga dari kerajaan surga. Tuhan memberkati, selamat Natal, dan sampai ketemu lagi. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa di tengah situasi seperti ini, di tengah jam yang sudah larut seperti ini, Tuhan tetap mengizinkan kami untuk merayakan Natal, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya makna Natal ini boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan kami untuk melangkah di hari esok dan seterusnya. Tuhan,
dalam waktu yang kurang dari sebulan lagi, kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Tahun yang begitu penuh dengan tantangan. Tahun yang begitu banyak cobaan. Tetapi di balik itu kami tahu Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman kami untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kami sendiri, sesungguhnya kami akan menuju kepada hal yang direncanakan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Timbuleng Crawford. Engkau memberkati mereka, keluarga besar. Kakak, adik, anak, cucu, sepupu. Tuhan kiranya tetap mengikat mereka di dalam kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di tahun 2020 ini pun Engkau melakukan hal-hal besar di tengah keluarga Timbuleng Crawford. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan Poppy. Kami mengucap syukur untuk Joe dan Feby yang akan melangkah ke pernikahan. Kami mengucap syukur untuk terhimpunnya saudara bersaudara pada malam hari ini. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami mampu mengalahkan tantangan. Dan bersama dengan Engkau kami mendapatkan kemenangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Duh, ya. Cantik terampe ibu nih. Tambah poco-poco. Udah sempat ketiduran. Kita mau memberikan persembahan, silakan Tante Vera. Ini baca. Rizka nyandak telepon Poppy. Yang muncul di Zoom hanya beberapa orang, yang lain kan mereka offline phone. Kita masih ibadah ya, jangan masih ibadah Mama, masih ibadah. Oh, iya. Oke. Baca aja. Saudara Timbuleng Crawford, sebagai tanda ucapan syukur kita semua karena sudah diberikan begitu banyak berkat dan anugerah, maka marilah kita memberikan persembahan sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga. Tuhan. Hatiku sungguh ku bangga Yesus. Hatiku ingin aku asik yang aku miliki tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan
beriku pengharapan. Kini ku berharap aku ingin tetap di sana. Kasihmu sukacita di hati karena ya kita akan mendengarkan kesaksian satu-satu paling lama dari dua cucu-cucu opa oma Timbulek Clavert. Yang pertama calon keluarga baru dan yang kedua dari keluarga Moses Timbulek. Silakan. Pada intinya mohon doanya untuk rencana kami berdua, Joe sama Teddy, kurang dari 2 minggu dari sekarang untuk melakukan rencana pernikahan kita secara sederhana. Tapi tolong bantu datang. Kita mengharapkan kedatangan semua, semoga semuanya sehat dan bisa datang ke keluarga. Iya. Sudah. Ya udah, itu aja kalau begitu. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kesaksiannya. Terima kasih. Selanjutnya silakan keluarga Moses. Ini stikernya. Itu kayak mas. Biar kelihatan. Shalom, selamat malam semuanya. Malam. Kami mengucap syukur juga karena hari ini anak kami yang kedua, Marcelin, bisa dibaptis. Sebenarnya rencananya udah dari beberapa bulan yang lalu, cuman baru terlaksana hari ini. Puji Tuhan bisa dihadiri sama keluarga-keluarga yang dari jauh, dari Amerika. Ya, mengucap syukur. Itu aja. Mohon doanya buat anak kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari tepuk tangan semuanya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat ya, doa syafaat dari yang akan dipimpin Oma Merlin sama Oma Wulan. Oma Merlin atau Opa Jamie yang mau ikut mewakili? Silakan dari sini aja. Silakan berbagi aja mau doa apa. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah diberkati dengan luar biasa oleh Ibu Pendeta Vice. Dan saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita. Mungkin ada yang ingin didoakan melalui doa syafaat pada malam hari ini. Secara tanggal 19. Ya, oke, sudah pasti. Ayo, kita pembilan. Dengar, Kak Rita minta doa. Udah.
Yodi tanggal 9 ulang tahun. Oh iya. Jody ulang pemeriksaan terakhir. Tapi belum tahu kapan. Tanggal berapa ya? Tadi udah gede. Ini. Siap sih. Jody ulang tahun. Bulan Desember 2 orang ulang tahun. Siapa? Nanti akhir bulan, Morin. Jadi bulan Desember ini bulan yang sangat diberkati. Yang ulang tahun, yang baptisan, yang dibacakan untuk pernikahan, dan sekalian memang Natal yang luar biasa. Belum ulang tahun itu. Belum ulang tahun. Iya, cuma dalam bulan Desember, Desember blessing. Berdoa juga ada orang supaya semua lancar pernikahan dan kembalinya ada orang rombongan Amerika. Oke, ya Oma. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dan mengasihi kehidupan kami. Kasih dan setia Tuhan telah mengumpulkan dan mempersatukan kami, keluarga besar Timbul yang Clover di tempat ini, untuk menikmati dan menyaksikan kebesaran Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertemuan yang manis pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Vice Mori. Tuhan, kiranya Engkau boleh memakai Ibu Vice Mori lebih heran lagi, dapat menjadi pelayan yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua orang yang ada bersama-sama dengan Ibu Vice. Terima kasih untuk firman Tuhan ini, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan akan memampukan setiap kita menjadi pelaku firman seperti yang sudah difirmankan oleh hamba-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur juga karena kami semua boleh berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Maka kami cuma mampu mengucap syukur dan berterima kasih untuk cinta Tuhan atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami mau datang bersama-sama mengangkat hati kami masing-masing untuk menyampaikan syafaat kami. Kami mau berdoa untuk Dilan, saudara kami yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami. Engkau tahu kondisi saudara kekasih kami ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan baginya Tuhan. Namun kami mengucap syukur karena di tengah-tengah situasi kesehatannya, dia masih boleh menikmati saat-saat dan kesempatan bersukacita bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami terus pertaruhkan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menjalani hari-harinya Tuhan. Khususnya untuk Wulan, sebagai istrinya juga anak-anak, Toar dan Tonas. Kami tak henti-hentinya terus mempertaruhkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau terus berikan kekuatan dan semangat, kesehatan khususnya. Terlebih bagi Wulan yang harus bekerja, harus mengurus suaminya. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Wulan boleh berada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun sampai hari ini. Dan oleh sebab itu kami terus pertaruhkan Wulan, khususnya juga kedua anak kekasih, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga, kami mau mendoakan untuk Yodi yang tanggal 7 Desember akan merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Tuhan, kami menyerahkan anak kekasih kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kehidupannya, pekerjaannya, pergumulannya,
Biarlah Tuhan terus hadir dan campur tangan di dalam setiap kehidupannya, memberkati rumah tangganya. Biar kasih sukacita Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertemuan kami pada malam hari ini ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami ingin mendoakan Tuhan bagi rencana pernikahan dari Feby dan Joe Tuhan. Kiranya Engkau sertai segala rencana ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin mendoakan bagi Reita yang sedang mengandung. Berkati kiranya kandungannya Tuhan. Berikan kesehatan bagi Reita dan bayinya, sampai bayi itu lahir. Engkau yang memberikan, Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi Reita dan suami. Bapa yang Maha Kuasa, kami ingin mendoakan bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang akan berulang tahun pada bulan Desember ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau sertai mereka semua, Engkau mau berkati mereka semua ya Tuhan. Maureen, Nathan, kiranya Engkau mau menyertai mereka. Tuhan, berkati segala usaha mereka ya Tuhan, dimanapun, apapun yang akan mereka lakukan ya Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami betapa indahnya hidup bersama dengan-Mu ya Tuhan. Amen. Sertai kiranya kami semua pada malam hari ini yang akan beristirahat nanti Tuhan. Pada hari esok Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami semua dari rumah ini sampai ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Berkati semuanya, lapangkan semua jalannya ya Tuhan. Semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga ingin mendoakan kepulangan bagi saudara-saudara kami yang ke Amerika pada tanggal 22 Desember Tuhan. Tuhan tolong sertai mereka Tuhan, jauhkan dari segala yang tidak mungkin Tuhan. Karena Engkau yang memberikan jalan bagi mereka untuk datang ke sini. Engkau pula yang akan melindungi mereka sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing di Amerika. Bapa yang Maha Kuasa, begitu besar kasih-Mu yang kami rasakan pada malam hari ini. Kapanpun, dimanapun, Engkau selalu berserta dengan kami. Amin. Yang Engkau telah mengingatkan kami bahwa hidup bersama dengan-Mu adalah jaminan untuk masuk ke surga. Terima kasih. Amin. Pujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semuanya adalah kasih karunia. Kita boleh ada di tempat ini, boleh melakukan ibadah, bahkan secara daring di Amerika, di Kalimalang ya. Kita semua mungkin ada di Depok juga, tidak kelihatan di sini ya. Tapi kita semua, yang pasti semua malam hari ini untuk perdana bagi kita semua mendapatkan sukacita dengan dan semuanya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Boleh dipersatukan dalam ibadah sebagai saudara-saudara. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan dengan pujian Tak Kutahukan Hari Esok. Mari semuanya berdiri sebelum kita terima berkat Tuhan. Takkan hari esok Angkatku depan, bukan suatu harapkan, karena surga karunia. Oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus.
Hanya kataku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang tegar. Saudara-saudaraku, terimalah dan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua di tempat ini, di Amerika, di Jakarta, atau di mana saja saudara berada, dari saat ini kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Di dalam surga, terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih, ibadah sudah selesai, boleh silakan duduk. Kita akan akhirnya menikmati sebelumnya kita lambaikan tangan dulu, Jiji. Kita mau wave dulu sama yang lagi nonton kita semua. Ayo semua, 1, 2, 3, lambaikan tangan. Halo semua. Oke, terima kasih. Ya. Oke semua, ya terima kasih sudah join yang di Kalimalang, yang di Amerika. Tuhan Yesus memberkati. Feel free kalau mau join sama-sama kita yang mau lagi makan bersama di sini. Mungkin siapkan makanan kalian masing-masing di rumah supaya bisa. Puan, tidur dulu ya. Puan. Oke, thank you ya. 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 Terima kasih pelayanannya. Ya, kita akan doa untuk makan malam pada saat ini. Mana sih? Salam. Medi aja kita akan doa untuk makan malam pada makan pagi, siang, pagi, subuh. Silakan, Medi, tolong doakan untuk makan kita pada saat ini. Bisa dilihat makanannya ya, yang lagi di luar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih ya Tuhan untuk acara demi acara yang boleh kami lakukan pada malam hari hingga menjelang pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyampaikan kami dan tibakan kami di sini. Keluarga berkeluarga, tidak kurang suatu apapun. Kami mau berdoa, di depan kami telah tersedia makanan. Sebelum kami menyantapnya, biarlah Tuhan memberkati makanan dan minuman ini, agar makanan dan minuman ini dapat menguatkan tubuh kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari makan. Mati bagaimana lagi?
Dek. Ya, Mah. Ini mau kasih mati, kata bagaimana nih nggak bisa mati. Dek. Pencet X-nya aja. X-nya, Mah. Nggak bisa nih, pendaan. Ada. Yang X-nya itu di Zoom meeting ada X. X. Ada kan? Apaan tuh? Ayo yang lapar. Enggak. Perhatian sejenak. Tolong kita semua anggap saja kita semua sudah menjadi pembawa virus. Yang berada di sekitar meja makan ini, ketika mengambil jangan bicara kalau tidak pakai masker. Kalau tidak pakai masker jangan bersuara ya di atas makanan. Oh, ya. Alright. Nih. Mana Selin mukanya mana? Halo. Ya. Ada. Udah selesai. Udah. Nih lo lihat aja makanannya mana tadi, Kak? Kelihatan nggak makanannya? Oh, rekam. Kelihatan nggak, Dek? Makanannya nih tuh. Iya. Tahu jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 1 malam. Ya ampun. Terus Selin tuh. Selin. Terus si Selin. Mana? Selin. Selin. Ya udah. Oh itu Selin. Oh iya Selin. Ini Medi. Buka dong kamera lo, Dek. Baru tidur, baru bangun. Hah? Baru bangun. Hai. Hai. Nih Selin. Selin. Sorry. Selin. Lagi bangun dia ya? Lagi ini aktif. Lihat tuh si Lala tuh. Sampai kurus dia ngejar-ngejar Selin. Maunya jalan dia. Oke ya, Dek. Oke, bye. Bye semua. Sudah.